Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Rian Setiawan. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Psikologi semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat dua mazhab besar, yaitu eksistensialisme dan sosialisme. Kita mulai dari sejarah berdirinya eksistensialisme dan sosialisme. Mazhab eksistensialisme lahir karena menentang dua ajaran, yaitu materialisme dan idealisme. Di mana di sini materialisme hanya menganggap manusia sebagai objek atau hanya sebuah benda, dan idealisme, di mana idealisme di sini hanya memandang manusia sebagai subjek. Jadi eksistensialisme di sini tidak setuju terhadap pemikiran materialisme yang menganggap manusia sebagai benda, dan idealisme yang menganggap manusianya sebagai subjek. Jadi eksistensialisme di sini menganggap manusia adalah kedua-duanya, atau bisa kita sebut digabungkan gitu ya. Sejarah kelahiran sosialisme. Di sini sosialisme lahir pada awal abad ke-19, di mana pada saat itu keadaan kaum buruh di Eropa Barat sangat miris ya. Akibat kemajuan industri yang sangat pesat menyebabkan kapitalisme sangat menyiksa kaum buruh pada saat itu. Sosialisme hadir sebagai kekuatan untuk revolusi industri pada saat itu sebagai gerakan protes. Oke, kita lanjutkan pengertian eksistensialisme dan sosialisme. Pengertian eksistensialisme. Eksistensi berarti keberadaan, tetapi di dalam filsafat eksistensialisme, ungkapan eksistensi mempunyai arti yang khusus. Eksistensi adalah cara manusia berada di dalam dunia. Filsafat eksistensialisme dalam kenyataannya memusatkan pemikirannya pada mikrokosmos. Manusia memikirkan dirinya, siapa dia di hadapan makrokosmos dan Tuhan. Di dalam eksistensialisme terhadap dua mazhab, yakni ateistis dan teistis atau yang berketuhanan ya. Apa itu eksistensialisme ateistis? Eksistensialisme ateistis adalah keterbukaan, di mana di sini manusia adalah cara ia menjadikan dirinya sendiri, yaitu manusia tidak lain adalah tindakannya sendiri. Jadi apapun yang diperbuat manusia adalah hasil dari perbuatannya sendiri dan tidak menggantungkan diri terhadap apapun kecuali dirinya sendiri, termasuk pada Tuhan. Kita lanjutkan eksistensialisme teistis atau yang berketuhanan ya. Eksistensialisme teistis mengandung harapan atau optimistis untuk dunia, untuk hidup di dunia ini, bahwa mereka percaya bahwa ada cahaya dalam kegelapan. Eksistensi manusia ialah manusia merasa bersalah terhadap Tuhan. Pengertian sosialisme. Mazhab sosialisme. Sosialisme berasal dari kata societas atau dari bahasa Yunani yang artinya masyarakat. Namun di sini tidak membahas hanya sekedar masyarakat saja, namun meliputi segala aspek sosial. Sosialisme dalam arti gerakan dan paham meliputi segala aspek kehidupan manusia, jadi bukan hanya tentang masyarakat ataupun altruisme dan kolektivisme. Apa itu altruisme dan kolektivisme? Altruisme adalah perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri. Kolektivisme hanya menjunjung kelompoknya. Jadi di sini sosialisme artinya keseluruhan ya, bukan hanya masyarakat, kelompok, atau kesejahteraan orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri. Artinya sosialisme di sini keseluruhan. Filsafat sosial tidak melulu dipenuhi oleh penjelasan-penjelasan tentang masyarakat, tetapi juga penjelasan tentang bagaimana mengubah masyarakat. Tidaklah mengherankan jika salah satu sifat dari filsafat sosial adalah pemberontakan. Mengapa sosialisme lahir? Para ahli sepakat bahwa gerakan sosialisme tersusun dalam kerangka teori yang sistematis setelah tahun 1825. Pendorong utama dirumuskannya cita-cita dan gerakan sosialisme adalah adanya penindasan manusia atas sesamar sistem kapitalis. Jadi sosialisme di sini lahir intinya hanya untuk
kapitalisme tersebut. Beberapa tokoh-tokoh aliran eksistensialisme dan sosialisme. Saya hanya menyebutkan beberapa ya, tidak semua. Dari eksistensialisme sendiri ada Søren Kierkegaard atau Bapak Eksistensialisme. Berasal dari Denmark. Ajarannya mengandung harapan optimistis. Jadi di sini dia penganut teistis ya. Ia percaya bahwa ada cahaya dalam kegelapan. Ia juga berpendapat bahwa eksistensi manusia ialah manusia merasa bersalah terhadap Tuhannya. Yang kedua ada Jean-Paul Sartre. Dianggap sebagai tokoh eksistensialisme ateistis. Ia seorang filsuf Perancis yang lahir pada tahun 1905. Asas pertama ajarannya ialah eksistensi adalah keterbukaan, atau kita sebut Jean-Paul Sartre ini penganut ateistis. Eksistensialisme ateistis. Yang ketiga adalah Albert Camus. Adalah seorang ateis dan sangat percaya bahwa tidak ada penjelasan final mengenai dunia. Artinya manusia itu sangat luas. Camus menginginkan sebuah kepuasan akan kesempurnaan. Kita lanjutkan beberapa tokoh-tokoh dari aliran sosialisme. Yang pertama adalah Karl Marx, bisa disebut bapak sosialisme dunia. Ajarannya dinamakan sosialisme ilmiah atau scientific socialism. Sosialisme ilmiah atau sosialisme scientific merupakan pemikiran yang melawan segala bentuk utopia idealistik atau bentuk perlawanan terhadap idealisme positif. Yang kedua ada George Hegel, filsuf Jerman mengenai dialektik. Filsafat Hegel dimanfaatkan Karl Marx tidak untuk menjadi filosof, tetapi merubah masyarakat secara radikal. Karl Marx menganggap bahwa semua filsafat hanya menganalisa masyarakat, tetapi masalahnya adalah merubahnya. Yang ketiga ada Comte Henri de Saint-Simon, adalah tokoh sosialis yang hidup di kota Paris. Ia merupakan seorang ahli pikir yang sangat optimistis. Yang keempat adalah Charles Fourier, adalah tokoh sosialis yang masa hidupnya sekitar tahun 1772 sampai 1837. Ia berharap agar dunia dapat berubah ke arah sistem yang lebih baik ketika melihat pertarungan antara kaum kapitalis dan kaum buruh. Jadi para tokoh sosialisme di sini menginginkan keadaan yang lebih baik dari pengaruh kapitalis pada saat itu. Sekian penjelasan sedikit dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan lontarkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.